Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang abang dan kakak semua. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semoga kita masih sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perkenalkan nama Ustadz Ahmad Budi Hasibuan yang akan mengajarkan materi tentang biologi. Apa itu Pak biologi? Apa itu Ustadz biologi? Nanti akan Ustadz jelaskan apa itu biologi. Nah, sekarang kita fokus ke slide pertama. Di situ ada judulnya objek IPA dan pengamatannya. Berarti tadi kalau sudah penasaran di awal apa itu biologi, berarti ini termasuk ke dalam IPA. Oke? Lanjut ya. Kita ke slide kedua. Ada tulisan apa itu IPA. Nah, mungkin abang dan kakak sudah pernah mendengar IPA di pelajaran SD ya. Ada materi ataupun pelajaran tentang IPA. Kita bacakan, IPA itu adalah istilah untuk ilmu pengetahuan alam yang juga dikenal dengan ilmu sains. Nah, kalau di SD itu ada yang namanya pelajaran sains. Sains itu sama dengan IPA ya. Atau IPA ini adalah ilmu yang mempelajari tentang alam. Semua kehidupan di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah itu dikaji dalam ilmu-ilmu IPA ataupun ilmu sains. Nah, oleh karena itu ilmu IPA ataupun ilmu sains ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Nah, Ustaz jelaskan sedikit, apa itu fisika Ustaz? Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam. Kemudian kimia. Kimia adalah cabang ilmu IPA juga yang masih mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, yang sekarang yang sedang kita pelajari adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata kuncinya adalah makhluk hidup. Nah, biologi berasal dari 2 suku kata, yaitu bio dan logos. Bio artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi kalau kita gabungkan Ustadz, tapi jadi ilmu hidup. Iya. Bio artinya tadi adalah hidup, logos atau logi artinya adalah ilmu. Jadi kalau kita gabungkan menjadi ilmu biologi atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, baik. Lanjut ya, ada slide selanjutnya situ. Ada tulisan biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, abang dan kakak sampai di sini paham? Paham. Oke, nah Ustadz, biologi itu mempelajari tentang apa saja sih? Banyak, mulai dari yang tidak kelihatan, misalnya seperti virus corona yang sekarang. Itu termasuk makhluk hidup Ustadz? Iya. Atau kuman Ustadz itu dipelajari di biologi? Iya. Itu termasuk apa Ustadz? Itu termasuk dalam makhluk hidup juga, berarti termasuk biologi. Atau misalnya pada tumbuhan, apa tumbuhan yang abang kakak yang paling tahu yang kecil? Apa contohnya misalnya? Misalnya lumut dipelajari di biologi Ustaz, dipelajari. Lumut itu kecil ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu di biologi dipelajari. Contohnya misalnya lumut sampai pohon beringin, atau misalnya tadi bakteri sampai gajah atau jerapah yang paling besar sekalian itu dipelajari. Apakah hanya mempelajari itu saja Ustaz? Tidak, banyak sekali yang dipelajari di ilmu biologi. Artinya adalah semua yang berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan kepada kita semuanya itu dipelajari di biologi. Jadi mari kita bersyukur bahwa ilmu biologi itu menjawab tantangan kepada kita semua, bagaimana kita bisa melestarikan keindahan alam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu juga menjadi konsen orang-orang biologi bahwa bagaimana mereka bisa mengkonservasi ataupun menjaga ciptaan Allah ini. Abang dan kakak yang di rumah pasti bisa dan mau menjaganya, insya Allah. Oke, nah oleh karena itu ternyata cabang-cabang ilmu biologi itu banyak. Ya, coba kita ke slide selanjutnya.
di situ ada cabang-cabang ilmu biologi. Ada? Coba kita perhatikan slide-nya abang dan kakak. Slide keempat. Cabang ilmu biologi itu ada botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Pernah mendengar ada botanical garden? Nah, botanical garden berarti itu kebun tumbuhan ya. Atau di situ semuanya cuma ada tumbuhan. Oke? Ada zoologi, berasal dari kata zoo. Zoo artinya adalah kebun binatang. Berarti di situ juga semuanya binatang. Jadi abang dan kakak kalau ingin mempelajari tentang binatang lebih dalam, berarti masuklah ke ilmu cabang zoologi. Ada juga mikologi. Ini mempelajari tentang jamur ataupun cendawan. Ada yang pernah makan jamur? Pasti ada, insyaallah. Ada bakteriologi. Nah, ini sudah dari namanya sudah ketahuan, bakteriologi adalah tentang bakteri. Ada virologi tentang virus. Jadi abang dan kakak kalau ingin menemukan tentang vaksin corona, nanti belajarnya tentang bidang ilmunya tentang virologi, tentang virus, biar bisa menemukan vaksin corona. Itu tanggung jawab abang dan kakak sekarang. Ya, kalau nanti kuliah mengambil jurusan biologi. Kemudian ada sitologi. Ini tentang sel. Sit artinya sel. Oke, kita lanjut. Ada anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian struktur tubuh dalam makhluk hidup. Misalnya mempelajari tentang jantung, itu anatomi. Kemudian jantung itu ada jaringan ataupun selnya seperti apa, nanti dipelajari di anatomi. Ada fisiologi, mempelajari tentang fungsi kerja tubuh. Ada kardiologi tentang jantung. Ada neurologi tentang saraf. Ada onkologi tentang kanker. Ada taksonomi tentang penggolongan makhluk hidup. Ada parasitologi tentang parasit. Ada entomologi tentang serangga. Ada ornitologi tentang burung. Sampai di sini paham? Pertanyaannya Ustadz, apakah itu saja cabang-cabang ilmu biologi? Tidak. Ini yang Ustadz berikan hanya beberapa contoh saja kepada abang dan kakak semuanya. Nanti silakan searching di internet, cabang-cabang ilmu biologi itu banyak sekali. Tapi ini merupakan cabang-cabang yang paling dasar yang abang dan kakak minimal tahu seperti itu. Oke. Untuk tantangannya, silakan ini dihafalkan ataupun dibaca-baca dulu, biar nanti di tugas-tugas mungkin nanti akan Ustadz berikan itu ada soal-soal seputar ini. Jadi silakan dibaca kembali tentang cabang-cabang ilmu biologi, kalau bisa dihafalkan saja seperti itu. Tapi tipsnya belajar biologi jangan dihafalkan tapi dipahami. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, oleh karena itu ilmu biologi itu munculnya karena berkat ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu memberikan ilmunya kepada kita. Siapakah dia? Nah, coba Ustadz tantang dulu. Kalau di SD mungkin ilmuwan-ilmuwan yang kalian pernah tahu mungkin ada Robert Hooke, gitu ya. Ada Anthony van Leeuwenhoek, ada Mendel, seperti itu. Masih banyak lagi. Tapi itu yang dikenalkan oleh guru kita adalah ilmuwan-ilmuwan barat. Tapi pernah nggak mendengar misalnya Al-Baitam, Ibnu Rusdi, kemudian apalagi Al-Batani dan lain-lain? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, mungkin sebagian dari abang dan kakak sudah pernah mendengarnya. Cuman ada beberapa yang belum pernah atau baru dengar saat ini ya. Mungkin ada yang baru dengar saat ini. Oke, tidak apa-apa. Itu adalah merupakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang sebenarnya sudah menyumbangkan pemikirannya sejak ilmuwan-ilmuwan barat itu tadi muncul. Nah, kenapa itu terjadi? Nanti kita akan bahas di akhir, ya. Nah, ini Ustadz akan kenalkan dulu beberapa ilmuwan muslim kepada kita. Yang pertama ada Al-Khwarizmi atau Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini merupakan seorang ilmuwan muslim yang memang jago di bidang matematika. Ada juga ilmuwan Al-Batani, ya, Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah, ya. Kemudian ini juga ada Ibnu Sina, merupakan
ilmuwan muslim juga. Kemudian ada Abu Qasim Al-Jahrawi, merupakan ini seorang dokter ya. Seorang dokter yang memang sudah terkenal di Andalusia pada saat itu, ya. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ini juga merupakan ilmuwan muslim. Ada juga Abu Musa Jabir bin Hayyan atau disebut dengan Debert, seperti itu. Ini juga merupakan ilmuwan muslim yang hebat di bidang kimia, seperti itu ya. Ini ada juga Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi atau Al-Kindus, seperti itu. Ini juga di bidang matematika, fisika, kedokteran, filsafat, geografi dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sebenarnya masih banyak ilmuwan muslim yang sudah kita kenal, tetapi pertanyaannya Bang dan Kakak, kenapa sekarang ilmuwan muslim tidak dikenal lagi? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, nanti akan Ustadz berikan tantangan. Di slide selanjutnya ada kenapa ilmuwan muslim tidak banyak dikenal pada zaman sekarang. Kenapa kira-kira? Nah, itu menjadi tugas abang dan kakak, silakan tugas tambahan ya, tetapi nanti ada juga tetap tugas yang Ustadz berikan di grup classroom, itu silakan dikerjakan tugasnya, ini tugas tambahannya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ustadz berikan kepada ilmuwan muda, Bapak menyebutnya ilmuwan muda ya. Ilmuwan muda adalah kalian semua, abang dan kakak, siswa-siswi kami kelas 7 A, B, C, yang menjadi tanggung jawabnya besar ke depan untuk menjaga dan mengembangkan kembali ilmuwan-ilmuwan muslim, mengharumkan namanya kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Bapak ingatkan kembali, kalau bertemu dengan Bapak atau dengan Ustadz, itu kita mempelajari tentang biologi. Nah, pesannya terakhir, silakan dibaca kembali cabang-cabang ilmu biologi itu agar minggu depan ketika kita masuk ke pembelajaran selanjutnya sudah enak dan ada bekal kita. Oke? Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, jaga amalannya agar kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran walaupun dalam seperti ini dalam keadaan jarak jauh. Kalau tidak ada, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi